Inilah negeri kita tercinta, Indonesia, negara dengan belasan ribu pulau terbentang di antara dua benua dan dua samudera. Negeri dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, di mana lebih dari 40%-nya merupakan kalangan usia produktif. Indonesia juga menjadi wakil Asia Tenggara di kelompok G20 dan diprediksi akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi dominan di dunia. Di balik semua optimisme dan harapan, di tengah-tengah pertumbuhan dan tingginya potensi negeri kita, tampak juga di sana-sini berbagai persoalan pelik yang mendera dan menjadi faktor yang menghalangi kemajuan, memperlambat pembangunan, dan menghambat percepatan kesejahteraan. Dalam dunia keinsinyuran dan teknologi kita saat ini, juga terlihat jelas berbagai kendala yang membutuhkan upaya luar biasa untuk mengatasinya. Mulai dari tidak adanya pemerataan pembangunan fisik di daerah terpencil, tertundanya pembangunan proyek infrastruktur berskala besar, masih terjadinya inefisiensi dan kelangkaan energi di banyak daerah, penataan sistem transportasi massal di kota-kota besar, antar provinsi, dan antar pulau, yang menimbulkan pemborosan waktu dan sumber daya. Banjir dan tanah longsor yang terus terjadi, pencemaran khususnya udara dan air yang menyebabkan kerusakan ekosistem di mana-mana. Kurang fokusnya pengembangan energi dan bahan bakar alternatif berskala besar. Rendahnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan sains dan teknologi yang antara lain menyebabkan ketergantungan kita kepada pihak asing. Serta sistem pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu terus dibenahi. Itulah beban berat negeri ini yang membutuhkan curahan perhatian kita semua, disertai penggalangan upaya dan modal sosial maupun kapital yang amat besar. Semua beban dan persoalan itu harus dihadapi dan diselesaikan dengan langkah-langkah yang tepat. Kita juga tidak ingin pembangunan nasional kita berjalan tanpa arah yang pasti. Kemana Indonesia harus melangkah? Cetak biru pembangunan nasional yang ideal dan komprehensif sudah disiapkan. Sumber daya alam kita masih banyak tersedia dan siap dikembangkan. Angkatan kerja kita mencapai jumlah tertinggi dan siap menjadi modal utama pembangunan kita. Adalah kita semua, insinyur Indonesia, yang patut berikhtiar membantu memajukan peradaban bangsa yang menyejahterakan rakyat, turut membangun keunggulan dan kemandirian nasional, dan memberikan karya keinsinyuran yang bermutu melalui penguasaan iptek, penyelenggaraan keinsinyuran yang andal dan profesional yang dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, etika, dan integritas tinggi. Adalah kita semua, insinyur Indonesia, yang patut memberikan sumbangsih terbaik bagi negeri.